Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Minari Cece. Ceritanya gini, ada seorang yang kena stroke ringan sampai kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Dan itu sama keluarganya disangkanya kesurupan. Aneh ya. Memang kita sebagai orang awam tidak kenal medis apapun, memang mungkin kelihatannya seperti orang kesurupan karena kejang-kejang dan tidak sadar. Yang kayak pemburu hantu gitu ya. Kalau orang kesurupan aku terus kejang-kejang gitu, sudah sadar, terus tahu-tahu sadar ngoceh-ngoceh yang nggak jelas gitu ya, itu kesurupan. Beda lagi kalau orang gejala stroke ya, atau stroke. Kadang sebagian orang yang memang awam tidak mengerti atau tidak mengetahui kalau gejala stroke itu seperti itu, memang kejang-kejang dan sampai tidak tersadarkan diri memang ada. Ini perlu diketahui juga ya buat kita yang punya saudara, famili atau teman atau siapa saja yang dekat dengan kita pada saat itu jadi kejang-kejang atau sampai tidak sadarkan diri. Semakin kemari orang ya makan, konsumsi makanan yang junk food, konsumsi makanan yang tidak sehat, yang berlebihan, bisa terkena penyakit darah tinggi ya, atau bisa disebut hipertensi gitu ya. Itu mungkin dari pola makannya juga ya, pola hidup, pola makan gitu. Kalau orang yang punya hipertensi itu bisa kemungkinan mengalami gejala stroke gitu ya, kalau pas pada saat itu tensi darahnya agak meninggi atau agak meningkat. Biasanya itu kalau orang normalnya seusia 40 ke bawah itu kan 120 per 80 atau 90 itu udah 80 atau 90 gitu ya pernya. Tapi kalau di atas 40 ke atas atau sekitar 45 ke atas itu mungkin 130 sampai itu normalnya ya, 130 per 90 itu normalnya gitu. Nah, kalau sampai di atas itu, lebih dari itu berarti kan sudah menjurus ke hipertensi atau tensi darah yang tinggi gitu ya. Nah, ini nih ada beberapa ciri yang harusnya kita ketahui. Kita juga harus tahu kalau ada seseorang teman dekat atau famili kita yang terserang stroke gitu ya, atau gejala stroke gitu. Salah satunya ya itu dari gangguan fisik. Nih ada ciri-cirinya ya. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah gangguan bahasa atau afasia, atau kita bisa bilangnya kalau bahasa kitanya gitu celat gitu ya, atau cadel gitu. Ini bisa sebenarnya kita ketahui pada saat orang yang terserang stroke itu biasanya agak, dari gangguan bahasanya biasanya agak celat, agak cadel gitu ya. Apa yang dia maksud ngomong apa, tapi kita nggak maksud dia ngomong apa gitu. Itu salah satunya sebenarnya kita bisa mengetahui kalau dia itu adalah terserang gejala stroke gitu ya. Kemudian ada lagi nih yang gangguan fisiopatial ya. Nah itu adalah seperti gini loh. Misalnya orang yang kena gejala stroke itu ya merasa dia bisa menggapai barang yang mau diambil, tetapi barang itu jauh, ada sekitar mungkin 2-3 meter, tapi dia menganggap, yang terserang stroke itu menganggap barang itu deket, jadi dia mau menggapainya gitu, mau ngambilnya itu, perasaannya dia itu deket gitu, tapi sebenarnya itu jauh. Nah itu adalah gangguan fisiopatial ya, juga dibilang kondisi yang menganggap semua barang itu dekat dengan dia. Kemudian ada lagi gangguan menulis. Nah gangguan menulis, dia nggak bisa menulis pada saat dia kena gejala stroke itu ya, nggak bisa menulis. Nah tiba-tiba juga dia nggak bisa berhitung gitu, tiba-tiba blank semuanya gitu, blank, nggak bisa apa-apa, tapi sebelumnya normal. Nah setelah dia terkena serangan stroke itu jadi nggak bisa nulis, jadi nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung. Itu salah satunya juga tuh ya gejala-gejalanya itu. Harusnya kita harus bisa sadari itu, kalau kok kayak gini sih, oh berarti ada apa-apanya ini. Nah sebaiknya segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat, jangan sampai menunggu lama. Itu secepatnya harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk pertolongan pertama ya, jangan sampai berlarut-larut karena nanti kasihan
Terus juga nih, dia tidak bisa mengenal namanya sendiri atau nama-nama orang. Tuh, kasian kan? Ya biasanya dia normal, tiba-tiba terserang stroke, dia nggak bisa kenal nama-nama orang. Siapa satu-satunya itu nggak bisa dia kenal. Dan juga selain itu juga ada juga dia amnesia, lupa segala-galanya. Gimana coba? Kalau kita nggak cepat-cepat bawa ke dokter, bahaya kan? Kurangnya sensitivitas atau baal pada salah satu bagian tubuh gitu. Itu gangguan sensoriknya adalah salah satunya baal atau kurang sensitif dalam salah satu anggota tubuh gitu ya. Kayaknya kok baal gitu, otot tangan atau kaki apa aja gitu. Kalau yang terkena gejala stroke itu merasa baal, merasa tidak sensitif. Selain itu juga ya, kesemutan di satu sisi bagian badan. Kesemutan, entah itu sebelah kiri atau sebelah kanan, itu bisa juga kesemutan, kayaknya kesemutan banget, apa kayak tangannya atau kakinya, dan nggak bisa digerakin atau gimana gitu. Terus agak merot gitu ya. Nah itu juga bisa agak merot gitu ya, atau pengecapan lidah seperti kalau ngomong celat itu ya, salah satunya itu. Kalau merasakan makanan apa atau apa gitu yang dia makan tiba-tiba nggak terasa apa-apa dalam pengecapan lidahnya, itu juga bisa salah satunya diwaspadai ya. Nah selain itu juga ya, hati-hati nih, gejala stroke itu juga bisa ditandai dengan adanya kejang pada tubuh si penderita, pada salah satu tubuh kanan atau kiri. Ada juga kejang yang seluruh tubuh, kejang-kejang semua, itu ada yang mengalami seperti itu. Terus kemudian ada juga ya ini yang kejang semua tapi berhenti lagi, gak lama kejang lagi. Nah itu juga bahaya sekali ya, kalau sampai udah kejang-kejang begitu, udah deh, kan gak usah pikir panjang, langsung aja. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari saya, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Bermanfaat, semoga kita tetap disehatkan, dan jangan lupa berdoa untuk meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.